Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kami percaya biarlah hadirat-Mu boleh membuka kunci dalam setiap kehidupan kita saudara. Kita tundukkan kepala. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu selalu menyertai setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dimanapun umat-umat-Mu berada, Engkau ada bersama kami Tuhan. Lewat umat-umat-Mu juga Kau menjamah setiap kami. Terlebih Tuhan di dalam kondisi yang saat ini kami percaya, biarlah Kau teguhkan iman kami, kuatkan iman kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini kami percaya, biarlah kuasa urapan-Mu mengalir sampaikan isi hati ini pada setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya biarlah kuasa firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami melangkah, Tuhan ada bersama kami. Tuhan memberikan kekuatan kemenangan di dalam setiap umat-umat-Mu yang bersandar dan percaya di dalam Kau Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja bukan kekuatan kami. Ambil hal itu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu pada setiap kami yang ada. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dari awal sampai akhir. Kami buka dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, salam sehat selalu bagi semua jemaat dimanapun berada yang mengikuti acara live streaming atau online. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu sore hari ini boleh menjadi tuntunan dan berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Biarlah sore hari ini Tuhan boleh menyertai, boleh menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bukan secara kebetulan, tapi karena kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan kami boleh ada untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita ambil ayat sore hari ini di dalam Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dipercaya ya, setelah Musa meninggal, Yosua sebagai pengganti Musa, di mana Tuhan telah menetapkan Musa sebagai pengganti pemimpin dari bangsa Israel. Tapi disitulah ya, Yosua mulai ragu, Yosua mulai bimbang, Yosua mulai ketidakpercayaan karena dia tidak punya figur menjadi seorang pemimpin, dia tidak mempunyai kemampuan, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, Yosua merasa tidak akan mampu menjalankan semua ini. Tapi Tuhan berkata, 4 kali Tuhan katakan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Saudara, kita berbicara teguhkanlah hatimu, bahwa kita harus percaya benar-benar kepada Tuhan, bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan tahu ya, biarpun Yosua mempunyai potongan yang tidak sebagai pemimpin ya, seperti Daud juga, tapi Tuhan memilih hal yang demikian. Tuhan tahu dan Tuhan persis tahu bahwa kemampuan daripada Yosua itu sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Disitulah saudara percaya bahwa disitu Tuhan katakan 4 kali kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 4 kali Tuhan mengulang perkataan kepada Yosua bahwa itu adalah ya, sesuatu yang harus dan yang tidak bisa ditawar lagi, karena harus percaya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sama dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa kita juga dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan secara langsung memilih kita. Hampir sama persis perjalanan antara Yosua dengan kehidupan kita di dalam ya, di dalam dunia ini. Disitulah ya, pentingnya kesungguhan hati, iman yang percaya kepada Tuhan. Makanya disitu dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena saya percaya saat kita kuat, saat kita mampu, dan hati berbicara ya, di dalam setiap kehidupan umat Tuhan, Tuhan memakai hati. Karena hati adalah sesuatu yang terpancar di dalam kehidupan kita. Semua fokusnya kepada hati. Makanya di situ pentingnya Tuhan katakan, kuat dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu kemampuan daripada Yosua. Biarpun dia tidak mempunyai potongan dan figur sebagai seorang pemimpin, tapi Tuhan mengetahui kemampuan daripada Yosua. Tuhan tahu hati Yosua, kemantapan daripada Yosua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di situ kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sama seperti Yeremia, waktu Tuhan mengutus Yeremia katakan, Tuhan, aku tidak mampu dan tidak fasih berbicara. Tapi Tuhan katakan, sejak dari kandungan aku telah menetapkan engkau. Jadi saudara yang dikasih, kalau Tuhan sudah memilih kita, dan kita sebagai umat-umat Tuhan, bukan secara langsung kita memilih Tuhan, tapi karena kuasa Roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita mampu memilih Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, di hari-hari ini ya, saya himbau, biarpun di dalam kondisi COVID, ibadah ada yang live streaming ya, ibadah masih belum berjalan dengan sempurna, tapi kami percaya, ialah tetap iman kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah keliru untuk memilih kita, karena Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan tangkap setiap isi hati kita, sama seperti Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus yang memilih, tapi karena kuasa Roh yang ada di dalam diri Rasul Paulus, Roh Tuhan yang ada di dalam diri Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus tergerak dan dia menyerahkan diri.
untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Itu yang pertama, poin yang pertama, kita harus kuat dan meneguhkan hati dan iman kita supaya kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sanggup, karena Dia telah memilih kehidupan kita, Tuhan telah menetapkan kehidupan kita. Makanya saudara, saya percaya ya, di dalam kondisi apapun Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin menampi sampai di mana iman saudara, sampai di mana kekuatan dan keteguhan daripada iman yang saudara miliki di dalam Kristus Yesus. Tidak mudah, saudara. Tapi kami percaya dan telah sangat-sangat percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi yang sulit apapun yang Tuhan izinkan, itu semua karena seizin Tuhan, dan Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Ibrani 13 ayat ke-5b juga dikatakan, Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Kita harus percaya oleh janji firman Tuhan. Makanya di situ dikatakan jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan katakan kepada Yosua, pandang ke depan. Di situ di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-26 dan 28. Kita buka di dalam Ulangan 11 ayat 26 dan 28. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, ada kutuk dan ada berkat. Di saat kita ada di dalam jalannya Tuhan, Tuhan katakan ada berkat. Di saat kau menyimpang, Tuhan katakan ada kutuk. Dan inilah janji daripada Tuhan kepada setiap kita umat-umat Tuhan. Pada waktu itu, ya, Tuhan katakan pada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti dan teguhkan hatimu sesuai dengan perintah daripada Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan oleh Yosua. Jadi kita saudara yang kekasih dalam Tuhan sama kehidupan kita, ya, kita mengalami situasi yang seperti ini banyak sekali, saudara, anak-anak Tuhan yang meninggalkan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi. Seolah-olah Tuhan tidak tahu keadaan keberadaan kita. Tapi Tuhan tahu isi setiap hati kita. Tuhan mengetahui setiap isi hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal satu, Tuhan kata, teguhkanlah hatimu, percaya dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya yang sungguh-sungguh, sehingga disitulah kuasa Tuhan boleh bekerja. Kedua, jangan menyimpang. Orang dunia kadang seringnya, ya, percaya dengan hal-hal yang, ya, yang mistis, ya, yang, ya, kepinginnya cepat, saudara. Kami beberapa hari yang lalu mengalami suatu musibah, ya, disitulah mulai terjadi, ya, sesuatu kepercayaan yang di luar, bahwa harus gini, kalau melahirkan itu, kalau setelah melahirkan itu harus begini, itu nanti tidak boleh kalau ini. Saudara, itu adalah ajaran-ajaran manusia. Tapi Tuhan mengatakan jangan menyimpang. Terfokus kepada pribadi Yesus. Kadang kehidupan kita enjoy, lupa akan
kuasa dan kemurahannya Tuhan, kasih dan anugerahnya di dalam hidup kita, ya, mencoba menyimpang, mulai berjalan keluar daripada perintah Tuhan. Makanya Tuhan mengingatkan pada Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pikirkanlah, Kolose 3 katakan, pikirkanlah yang di atas, agar kita fokus pada perintah dan kemauan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, dikatakan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dikatakan ada kutuk dan ada berkat. Di saat kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan sediakan berkat di dalam kehidupan. Makanya simple firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kadang kehidupan kita sebagai manusia maunya serba instan, serba cepat, dan saya sering follow up untuk orang yang bertobat, orang yang mau terima Tuhan, orang yang mau mengenal pribadi Yesus. Saya katakan bukan karena berkat, kamu terima Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau mencari kebenaran dan meneguhkan hatimu benar-benar percaya dan roh Tuhan bekerja di dalam hidupmu, disitulah kunci berkat akan mengikuti di dalam kehidupan kita. Tidak ada kata, tidak ada bermasalah, tidak ada ikut Tuhan dikatakan tidak pikul salib, dikatakan ikut Tuhan tidak ada duri di dalam daging. Tapi ikut Tuhan ada ujian, ada tantangan, ada rintangan yang harus kita jalani. Kita sebagai orang dunia, akhir daripada perjalanan kita yang teratas adalah kalau kuliah skripsi. Terakhir sudah. Kita harus mengikuti skripsi, baru kita akan melihat keberhasilan kita, kemampuan kita, semua dinilai lewat ujian-ujian yang ada. Sehingga kita mendapatkan gelar. Demikian juga yang dialami, yang Tuhan inginkan kepada pribadi Yosua. Sama dengan kehidupan kita berjalan di dalam kehidupan di dalam dunia. Yosua gak mudah menghadapi rintangan-tantangan untuk mencapai tanah Kanaan. Tapi Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, dikatakan oleh firman Tuhan, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara bisa baca di dalam Ulangan 20. Saudara punya waktu, saudara buka Ulangan 20, disitulah tentang Taurat Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan di zaman Perjanjian Lama, Taurat Musa, Perjanjian Tuhan. Di situ Tuhan katakan, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, pegang janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang menerangi setiap kehidupan kaki kita dan menerangi jalan kita adalah firman kebenaran daripada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kunci kehidupan bagi Yosua. Dan juga Tuhan memberikan kunci yang sama kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini. Untuk merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kebesaran dan janji Tuhan yang tidak pernah terlewatkan. Saudara, satu mukjizat yang barusan kami terima lewat anak menantu saya
secara manusia nggak mungkin, saudara. Ya, di dalam kandungan harus dikeluarkan secara paksa pada pagi itu juga jam 3 pagi. Semua katakan yang sudah pernah saya alami, saya lihat ya, dengan cerita-cerita yang ada, sampai 2 hari harus di drip, harus diinfus. Tapi puji nama Tuhan, kami berdua menyembah mulai jam 2:30 pagi sampai anak itu keluar tanpa kesulitan. Sampai pun hari-harinya masih tertinggal di dalam, ya, akhirnya keluar juga. Begitu luar biasa di saat kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita merenungkan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Tuhan nyata dan Tuhan hadir. Semua tercengang, saudara-saudara kami ceritakan, teman-teman kami masak. Dan ini nyata, saudara. Saya katakan, saya saksikan nyata bahwa dengan kemudahan, sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Kalau kita boleh menyembah dan kita boleh berserah untuk meneguhkan. Dan saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau sore hari ini kami kuat untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman yang hidup, pegangan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan di situ bahwa siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman ini adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Kita pegang Taurat Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang kitab kehidupan kita sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang keempat, saudara yang kasih di dalam Tuhan, di situ dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Semua berhubungan apa yang Tuhan perintahkan kepada musuh. Wadah teguhkanlah hatimu yang pertama. Yang kedua, jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang keempat, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa Tuhan katakan kepada Yosua jangan kecut dan tawar hati? Dan kepada kita, orang yang ada di dalam hidup di dalam dunia, anak-anak Tuhan yang ada di dalam perjalanan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Karena apa, saudara? Kitab Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika tawar hati, kecillah kekuatan kita. Jika kita tawar hati kita, maka kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Yang bisa lemah, lemes. Ya, saya mendapat kabar itu hari Senin jam 9 malam. Jam 9 malam saya dapat kabar di telepon setelah pulang dari dokter. Padahal dari dokter itu kondisi semua baik, ya, bayi sehat semua normal. Anak saya pulang ke Luk, mampir, kepingin beli makan, dibawa pulang. Menantu saya di mobil nunggu seperti orang, maaf, buang air kecil. Kita ditelepon kaget dulu. Tapi disitulah, ya, bahwa kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita sehingga kita mampu. Secara manusia, saudara, kita nggak bisa menunggu. Secara manusia kita kecewa, secara daging kecewa. Tapi kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa.
Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, saya katakan. Dia memberikan kekuatan pada saya. Saya katakan, istri saya katakan, bawa kembali ke dokter lagi. Sampai jam 1 malam. Dokter katakan diperiksa lagi, waduh ketuban situ sudah pecah. Secara manusia, secara daging lemes. Kita mendapat hal yang demikian harus cepat masuk rumah sakit. Jadi saya pulang sampai di rumah sakit jam 2:30 langsung diatasi. Jam 3:30 sudah ada kabar bahwa babynya udah keluar, tapi masih kepalanya masih nyantol. Kita menyembah kurang lebih 1 jam keluar semua. Kuasa Tuhan besar di saat kita percaya, di saat kita tidak tawar hati. Makanya Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau kita sudah kehilangan semangat, kita sudah tawar hati, kita kehilangan kekuatan kita, maka semua akan berjalan dengan tidak pada jalannya. Saya katakan demikian karena di saat kita mengalami situasi yang benar-benar tidak bisa kita datang duduk di bawah Tuhan, menyembah Tuhan, disitulah Roh Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga hati kita menjadi kuat kembali. Hati yang kecut, hati yang tawar, Tuhan singkirkan. Ada kekuatan. Saya katakan pada mantu saya juga katakan, suruh doa terus, doa. Disitulah kunci jawaban. Ada jawaban dari Tuhan. Makanya dikatakan Yosua, Tuhan katakan kepada Yosua, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua tidak ada yang kepingin tidak berhasil. Semua manusia yang ada di dunia kepingin berhasil. Dan Yosua sudah menikmati hasil. Dia dapat memimpin bangsa Israel kembali menyembah Tuhan. Tanah Kanaan yang sebelah utara, sebelah selatan sudah dikuasai. Itulah menjadi, ya, bukan sekedar berhasil, tapi Yosua mendapat keuntungan, mendapat bagian daripada sebelah utara dan sebelah selatan tanah Kanaan. Dan juga demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berhasil, tapi kita belum tentu beruntung. Tapi Tuhan katakan kalau kita kuat, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita pegang janji firman Tuhan, kita tidak tawar hati, itulah janji Tuhan, kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Berhasil di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, dan beruntung kita mendapat mahkota kehidupan, yaitu kerajaan mulia, kerajaan surga yang mulia. Janji Tuhan tidak pernah terlewatkan. Janji Tuhan, ya dan amin. Satu, ya, kuasa yang luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya bukan sekedar kita berhasil, tapi Tuhan mau kita juga beruntung. Saya percaya sore hari ini bukan sekedar hidup kita berhasil di dalam meniti kehidupan yang tidak menentu di hari ini, tapi saya percaya ada iman yang kuat, tidak menyimpang, tetap setia, biarpun lewat acara apapun, live streaming, lewat acara online. Saya percaya bukan kita undur, tapi kita lebih lagi maju. Karena di hari-hari ini, ya, sedangkan Petrus katakan singa mengaum-ngaum siap menerkam siapa saja. Ada yang enak-enakan kalau online,
Ya bisa lari sana, bisa lari sini, ya biarpun tidak pakai baju, biarpun kaosan, biarpun apa, bisa mengikuti disambil masak, disambil enggak saudara. Saya katakan dengan jelas, biarpun online, biarpun live streaming, hadirat Tuhan harus dihargai. Iman dan teguhkan hati kita untuk tetap beribadah. Karena Ibrani 10:25 katakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi perlunya kita di hari-hari ini. Ibadah mengandung janji. Ibadah mengandung berkat. Ibadah mengandung damai sejahtera dan sukacita. Karena ada kuasa Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya malam hari ini saya tidak mengajarkan firman Tuhan, tapi kami yakin dan percaya biarlah setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti acara online, saya yakin biarlah saudara semua boleh berhasil dan boleh beruntung di dalam mengiring Tuhan sampai pada Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah Maha Besar yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman-Mu sore hari ini boleh meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Di dalam kondisi situasi yang saat ini yang tidak menentu, tapi kami percaya pemeliharaan penyertaan Tuhan itulah janji-Mu Tuhan di dalam setiap kami umat-umat-Mu. Untuk kami boleh memegang teguh janji pada firman-Mu Tuhan. Untuk kami kuat dan teguh iman kami. Untuk kami tetap berdiri tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam mengiring Kau. Dan kami pegang janji firman-Mu lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami juga tidak akan kejut dan tawar hati dalam menghadapi situasi ini. Tapi kami boleh memperoleh kekuatan yang besar dari Tuhan. Kami memperoleh jawaban daripada firman-Mu sore hari ini. Sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang berhasil. Bukan sekedar berhasil, tapi juga beruntung. Itu yang Tuhan inginkan kepada setiap umat-umat Tuhan yang boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang ada. Biarlah kuasa-Mu terus berjalan, kuasa-Mu terus menjamah setiap hati kami. Bahkan yang lemah sekalipun Tuhan kami percaya Kau tegur sehingga mereka boleh kembali boleh menikmati kuasa dan berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo. Biarlah Tuhan mengurapi senantiasa, Kau pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan pelayanan, semua Kau berkati. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin berkembang ke kanan dan ke kiri sesuai janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akhiri firman-Mu sore hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.